Kalian pernah gak sih mikirin alasan kenapa perang bisa terjadi? Apakah alasannya karena adanya perbedaan ideologi? Atau karena gak ada pemerintahan di tingkat dunia? Atau karena memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang agresif? Pertanyaan tersebut berhasil dijawab dan dijelaskan oleh satu bidang studi yang diberi nama ilmu hubungan internasional. Walaupun diberi nama internasional, studi ini tidak hanya berfokus pada hubungan antar negara saja, tetapi juga membahas para aktor lain seperti organisasi internasional, kerjasama internasional, perdagangan internasional, hingga diplomasi antar negara. Topik bahasannya pun mencakup bahasan politik, ekonomi, hingga hukum di tingkat internasional. Hubungan internasional mulai muncul ketika masyarakat dunia memikirkan dampak negatif perang dan mulai memimpikan sebuah perdamaian. Dalam perkembangannya, studi hubungan internasional mengalami beberapa perdebatan, dimulai dari perdebatan antara kaum realis dengan idealis pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua sampai tahun 1950-an terkait politik internasional dan perdamaian dunia. Dilanjutkan pada tahun 1960 oleh perdebatan antara kaum tradisionalis dan behavioralis dalam menentukan metodologi hubungan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya tantangan baru berupa dominasi positivisme dalam membentuk teori hubungan internasional. Selain itu, globalisasi juga ikut memengaruhi perkembangan hubungan internasional, di mana setiap negara mulai melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai kepentingan masing-masing. Studi hubungan internasional memiliki kerumitan dalam mempelajarinya, sehingga dapat menyebabkan perbedaan persepsi pada setiap orang. Oleh karena itu, kita tentu membutuhkan teori untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan baik. Teori adalah cara agar kita bisa memahami dunia atau hal lainnya dengan lebih mudah. Namun, sebelum kita mencoba untuk mendefinisikan teori hubungan internasional, terdapat 3 isu dasar penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah epistemologi, yaitu bagaimana cara kita mengetahui sesuatu tentang dunia. Yang kedua adalah metodologi, yaitu cara kita dalam melakukan penelitian atau melakukan analisa dalam studi hubungan internasional. Dapat berupa metode kuantitatif seperti melakukan analisa statistik maupun dengan metode kualitatif seperti melakukan studi kasus yang mendalam. Dan yang terakhir adalah ontologi, yaitu cara kita memandang dunia dan memahami realitasnya. Dalam studi hubungan internasional, terdapat beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan teori hubungan internasional. Yang pertama adalah positivisme, yaitu melihat suatu fenomena secara empiris atau berdasarkan faktanya yang kemudian menghasilkan sebuah hipotesis yang dapat diuji. Kedua adalah covering law, yaitu penjelasan ilmiah yang memuat hukum terkait suatu fenomena yang terjadi. Dan yang ketiga adalah rekonstruktif, menjelaskan hasil akhir dari suatu rangkaian sejarah secara spesifik dengan menggunakan hukum parsial. Dari pendekatan tersebutlah, berbagai macam teori dalam hubungan internasional terbentuk. Yang pertama ada realisme, di mana negara menjadi aktor utama dalam politik internasional. Yang kedua ada liberalisme, di mana negara bukan satu-satunya aktor, tetapi juga terdapat aktor non-negara seperti organisasi internasional non-pemerintahan. Yang ketiga, strukturalis ekonomi, di mana ia menyoroti dominasi pasca kolonial yang masih kuat dan membuat dunia ketiga masih terpinggirkan dalam sistem kapitalisme global. Dan yang keempat, English School atau mazhab Inggris, di mana ia tidak hanya melihat dari pandangan realis dan material, namun juga melihat aturan atau norma dan institusi dalam membangun politik internasional. Studi hubungan internasional memiliki tingkatan dalam menganalisis. Tingkat analisis merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengatur dan membantu pemikiran sistematis terkait hubungan internasional. Yang pertama, tingkat individu, menganalisa faktor psikologi, kepercayaan, dan persepsi dari si pembuat keputusan. Kedua, tingkat kelompok, menganalisa kelompok politik dan para elit dalam memengaruhi kebijakan luar negeri. Ketiga, tingkat negara, menganalisa sistem kebijakan yang berada dalam negeri. Keempat, tingkat internasional, menganalisa sistem internasional seperti adanya distribusi kekuasaan atau terciptanya dunia kapitalisme. Teori hubungan internasional sering digunakan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena dunia. Teori hubungan internasional juga membantu kita dalam meneliti serta memahami perilaku para aktor dalam membuat sebuah keputusan internasional. Selain itu, teori hubungan internasional dapat membantu negara dalam membuat kebijakan yang berfungsi untuk mengurangi risiko suatu negara mengalami konflik seperti perang. Teori hubungan internasional dapat menjadi acuan pembuatan kebijakan karena digunakan sebagai alat untuk memprediksi hasil suatu kebijakan dan membantu pembuat keputusan menganalisa dampak dari kebijakan yang dibuat. Sehingga, dengan adanya teori hubungan internasional dapat membantu negara dalam membuat kebijakan yang dinilai lebih efektif.